Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat, salam literasi, merdeka belajar, merdeka mengajar. Sahabat, teman-teman guru penggerak, sekolah penggerak, di channel saya ini ingin berbagi terkait dengan masih spirit merdeka belajar. Nah, kali ini langsung saja saya akan sedikit memaparkan terkait dengan pemanfaatan aplikasi Merdeka Mengajar untuk teman-teman guru di Indonesia. Baru-baru ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Ristek) sudah launching aplikasi Merdeka Mengajar, dan ini cukup bermanfaat untuk teman-teman guru, apalagi pionir-pionir sekolah penggerak dan guru penggerak di seluruh Indonesia. Dan bagaimana cara mengaplikasikan dan mengunduhnya, serta fitur apa saja yang ada di dalam aplikasi Merdeka Mengajar, serta kita bisa apa dengan aplikasi Merdeka Mengajar. Yuk simak yang berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel ini berkembang untuk kemanfaatan bersama. Baik teman-teman, saya akan sedikit share screen. Mohon izin. Ini adalah posisi aplikasi sudah saya unduh. Tapi kalau belum, teman-teman bisa pertama adalah di sini di Play Store ya, di Play Store di sini. Ini yang paling bawah ini ya. Play Store tinggal diklik. Nanti teman-teman bisa mengunduhnya ya, mengunduhnya di sini. Nah, seperti ini. Saya ini aja. Nah, diketik aja di sini Merdeka Mengajar ya. Mengajar kayak begini, nanti di search muncul. Hanya mohon maaf karena saya sudah mengunduh aplikasi dan sudah saya install di Android saya, jadi petunjuk ketika saya searching di Play Store muncul sudah buka, jadi saya tinggal buka saja itu karena sudah ada di dalam aplikasi saya. Nah, buat teman-teman yang belum, silakan nanti bisa unduh aplikasinya di Play Store, lalu setelah selesai pengunduhan tinggal diinstal. Nah, disitulah kemudian teman-teman bisa login ke dalamnya. Nah, tapi disarankan loginnya teman-teman menggunakan akun belajar.id. Inilah akun pembelajaran yang saat ini sedang didengungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yuk, kita coba aplikasinya. Ini unduh ya. Langkah setelah ini adalah teman-teman unduh. Setelah unduh, teman-teman install, tinggal klik install gitu saja. Ya, nanti ada di situ. Nah, sekarang saya akan mencoba ke aplikasinya. Ini dia, ya. Ini aplikasinya sudah saya install, ada di Android saya, Merdeka Mengajar, ya. Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar. Oke. Saya klik ya karena ini sudah saya install. Jadi untuk proses installnya sangat mudah, tinggal unduh, asal kapasitas penyimpanannya sudah oke. Nanti selesai unduh, tinggal klik install. Otomatis nanti akan tampil di layar Android teman-teman semuanya. Saya coba diklik ya, klik. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini tampilannya. Ya, ini adalah tampilan dari Android. Maaf, dari aplikasi Merdeka Mengajar. Ini di sini ya. Jadi teman-teman di sini beranda, ini beranda. Kemudian ini ada pengaturan. Nah, ini saya sudah login atau sudah mensinkronkan dengan akun belajar.id. Ini akun belajar.id saya. Ya, ini posisi login. Kalau udah login berarti nanti ada nama akun kita dan foto kita kalau menggunakan foto. Itu. Nah, di menu pengaturan ini ada pusat bantuan. Kita bisa klik ya. Nah, di sini ada keterangan apa yang bisa kami bantu. Merdeka Mengajar, tinggal diklik saja. Ya, ada informasi umum. Ya, ada tanya jawab. Apa itu platform Merdeka Mengajar? Siapa saja pengguna platform Merdeka Mengajar? Tinggal diklik saja. Nah, ini. Ternyata yang menggunakan platform Merdeka Mengajar adalah guru dan kepala sekolah. Gitu ya. Kita kembali. Kemudian apa saja yang dapat saya lakukan di form Merdeka Mengajar ini. Kita klik. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi saat ini tersedia 5 produk yang dikelola menjadi produk pengembangan guru dan kegiatan pembelajaran. Ada video inspirasi, itu yang pertama.
Ya, video ini adalah konten-konten yang berisi kumpulan video inspiratif, ya, yang dibuat oleh teman-teman yang ahli, para ahli, kemudian dari pihak kementerian untuk menjadi referensi kita para guru agar banyak sekali referensi yang kita gunakan untuk meningkatkan kompetensi teman-teman semuanya. Terus ada yang dua, fitur pelatihan mandiri. Apa itu fitur pelatihan mandiri? Ya, kita tahu bahwa pelatihan mandiri itu otomatis fasilitas dari Merdeka Mengajar untuk meningkatkan kompetensi guru, tetapi bentuk pelatihannya secara mandiri. Oke. Nah, di situ. Jadi ada modul-modulnya, ada modul 1, modul 2 dan sebagainya. Teman-teman nanti ada refleksi setiap akhir modul dan ada untuk menguji pemahaman kita. Itu nanti ada di sana. Ya. Jadi masing-masing modul itu ada tujuan yang hendak dicapai, tetapi pola pembelajaran adalah mandiri. Bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Itu untuk konten atau fitur pelatihan mandiri. Sedangkan untuk yang ketiga adalah bukti karya saya. Nah, bukti karya saya adalah sebuah fitur dari Merdeka Mengajar. Isinya adalah kita selaku guru penyumbang mampu atau boleh diizinkan untuk menyumbang konten. Ya, konten apapun, ya, tetap bisa PDF, bisa dokumen, bisa foto, bisa video. Tetapi mohon maaf, ini masih tahap pengembangan. Yang baru aktif toolnya adalah untuk menu upload video. Itu pun videonya harus ditautkan di YouTube. Nanti kita coba. Nah, ini teman-teman. Jadi referensi-referensi yang ada di bukti karya saya ini adalah kita tidak hanya menggunakan, tetapi kita bisa menyumbangkan konten. Kita menjadi konten kreator untuk mengisi aplikasi ini. Keren kan? Nah, siapa? Ya guru dan kepala sekolah. Produk kegiatan belajar mengajar meliputi asesmen murid. Ya, nanti berisi paket-paket soal yang diberikan berdasarkan fase-fase. Ada fase D ya untuk teman-teman siswa kelas 7 sampai kelas 9 atau SMP itu. Ada fase yang lain. Ini sesuai dengan fase-fase di dalam kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum prototipe. Ya. Nah, kemudian ada perangkat ajar. Nah, di sini perangkat ajar itu ya bisa berupa bahan ajar, LKPD digital, ada modul, ada diktat, ada modul proyek, buku teks, atau juga buku-buku pengayaan yang lain. Ini menjadi sumber-sumber referensi digital, pustaka digital untuk bisa dipakai dan digunakan oleh teman-teman guru dan kepala sekolah di seluruh Indonesia. Oke, itu kemudian kita akan coba apa saya boleh menggunakan platform digital meski belum menggunakan kurikulum. Nah, boleh enggak? Ya boleh saja. Ya. Jadi kemudian diselaraskan sebagai pendukung pembelajaran. Ya itu intinya boleh. Kemudian apa lagi? Apakah wajib menggunakan? Ya, pada dasarnya platform ini disediakan untuk membantu ya melaksanakan pembelajaran paradigma baru. Jadi menyediakan referensi untuk jadi pilihan alternatif ya dengan tampilan-tampilan yang kece, yang keren. Itu ya. Jadi platform ini tidak wajib digunakan, tapi bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan berbagai konten guna menerapkan pembelajaran kolaboratif. Itu yang top. Oke, selanjut berikutnya adalah ini ya. Jadi banyak sekali tanya jawab di sini, bisa teman-teman nanti buka. Oke, ini Merdeka Mengajarnya. Ada asesmen murid, ada perangkat, pelatihan mandiri dan sebagainya. Oke. Nah, kita kembali ke ini dulu. Nah, ada info terkini. Ini untuk akses info terupdate. Ya, itu terupdate. Kalau ada informasi apa tampil di sini. Kemudian yang ini adalah fitur kelas. Ya. Fitur kelas ini teman-teman bisa membuat sendiri kelasnya. Itu keren kan? Artinya tidak terpaku, kelas itu sudah disediakan dari kementerian, tetapi kita bisa menambah kelas. Caranya adalah ini. Ya, ada menu tambah kelas. Tinggal diklik. Kemudian di sini misalkan saya karena guru bahasa Jawa kelas misalnya 9E misalnya. Ya, kalau SMA ya tulis SMA di sini, boleh. TK ya TK. Nah, ini jenjangnya saya isi kelas 9. Ya, SMP. Nah, tahun pelajarannya dicek di sini, tahun pelajarannya. Nah, setelah sesuai baru teman-teman silakan diklik simpan yang merah itu.
yang ini ya. Oke, klik. Nah, tambah murid, bagaimana tambah murid seperti ini? Klik. Nah, tambah murid ini teman-teman masukkan data murid secara manual ya, atau berdasarkan dari NISN. Ketik nama di INISN-nya nanti muncul. Jadi terintegrasi gitu ya. Ini untuk tambah murid. Kemudian asesmennya ini belum ada. Oh, ya, oke. Ya, ini untuk daftar muridnya belum ada. Oke. Murid belum ada. Oke, kita kena ini. Jadi ada penambahan kelas di sini. Ada penambahan kelas. Kelas 7, kelas 7A. Yang barusan saya buat adalah kelas 9E. Itu. Jadi silakan nanti bisa ditambah sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ambil. Nah, itu untuk kelas. Nah, penggunaan di kelasnya itu teman-teman ya, saya coba begini. Nah, ini kan belum ada asesmen, kita cari di sini kalau belum buat. Nah, fasenya fase D, kelas 79. Nah, seperti ini. Nah, numerasi atau literasi. Nah, kita pilih literasinya. Nah, ada teks informasi, ada teks sastra, dan sebagainya. Nah, ini nanti teman-teman bisa mengakses dari sini kontennya. Ada soal bank soalnya. Enak kan? Lebih mudah. Oke. Sekarang saya coba ke yang fitur lain. Ada di beranda. Nah, ini tampilan berandanya seperti ini. Oke. Tampilan berandanya seperti ini. Jadi ada video. Ada video, ada pelatihan mandiri, dan ada bukti karya saya. Gitu. Kita selaku guru. Nah, apa sih isi video inspiratif? Kita coba. Nah, ini terbagi menjadi satu video akun aktivasi akun, 6 video model kompetensi guru, seri guru penggerak, kemudian seri penggerak berdiferensiasi, pembelajaran berbasis inquiry, ya, pendidikan inklusi, ya, di daerah peningkatan proyek peningkatan literasi, pembelajaran berbasis proyek. Ya. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Ini fitur-fitur atau konten video yang mendukung pemberlakuan kurikulum prototype. Nah, ini bisa digunakan nanti. Nah, jadi ini video-videonya. Misalnya apa ini ya? Ada video ini diferensiasi. Kita klik pada 3. Nah, kita klik, kita tinggal putar. Bisa dibagikan ini, bisa langsung diputar di sini. Bisa dibesarkan juga. Nah, seperti itu. Kan? Dalam pembelajaran berdiferensiasi, lingkungan belajar sangatlah berpengaruh terhadap kesuksesan implementasinya. Oke. Keren kan? Jadi banyak fitur-fitur video yang memang itu mendukung pemberlakuan kurikulum baru. Jadi sangat sayang kalau tidak dimanfaatkan. Nah, berikutnya teman-teman, ini banyak ya video-video yang lain. Kemudian pelatihan mandiri. Nah, di sini ada fitur pelatihan mandiri. Ini yang sudah masuk di sini ada berdasarkan topik yang dapat dipelajari sesuai kebutuhan dan minat Bapak Ibu. Ya, jadi sangat merdeka, memberikan kebebasan. Di sini apa namanya? Di sini teman-teman, nih ada perencanaan pembelajaran. Nah, tinggal diklik salah satunya. Ini ada petunjuk topiknya. Nah, di sini ada step-stepnya. Nah, ini pelajari materi kurikulum operasional satuan pendidikan misalnya di sini, ya kan? Nah, kemudian ada membuat modifikasi modul ajar SMP. Misalnya saya klik pelajari materi seperti ini. Nah, ini kan isinya ada belajar mandiri, ada 3 materi. Nah, ini tinggal diklik saja, ya. Klik, kemudian, nah isinya apa? Video juga, ya. Seperti itu. Setelah setiap modul selesai, teman-teman ada latihan mandiri di sini. Berikut yang bukan kriteria pertanyaan otomatik adalah misalnya inti dari topik pembicaraan. Nah, klik jawab. Salah kan? Harusnya ini yang bawah ini. Jadi muncul ini bukti untuk latihan-latihannya. Mau keluar dari soal. Nah, teman-teman bisa lanjutkan ke modul yang lain, ya. Banyak kan? Setiap modul ada latihan pemahamannya. Itu yang
mandiri begitu. Modelnya digital tentunya. Berikutnya teman-teman, fitur berikutnya adalah bukti karya saya. Nah, nih, ya kan? Bukti karya saya. Nah, teman-teman bisa menambah konten di sini. Tapi syaratnya tadi itu harus diunggah dulu ke YouTube, ya, YouTube teman-teman semuanya. Dan di sini itu kedepannya akan ada bisa unggah dokumen, unggah foto atau image. Sementara di aplikasi Merdeka Mengajar ini baru bisa unggah video. Nah, ini ada video-video saya di sini, ya, ini, ya kan? Oke, ya, ada video saya di YouTube. Ya, ini juga nih. Di video-video saya ambil yang relevan dengan topik yang dibutuhkan oleh teman-teman guru dan siswa. Nanti seperti itu. Nah, cara unggahnya, ini kan sudah nih 2 ya. Biasanya saya tanda plus ini di bawah ini. Tinggal diklik saja. Nah, ini kan dokumen sama audio masih belum aktif. Nah, ini masih di-upgrade nanti terus kementerian ya. Nah, sementara aktif adalah video. Kita tinggal klik videonya. Nah, apakah Anda sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube Anda? Kalau sudah, klik sudah. Kalau belum, klik yang belum, yang berwarna kuning ini. Karena saya sudah, saya akan klik yang sudah. Nah, nanti akan dilarikan ke login YouTube kita, ya. Nih, masuk ke akun Google. Nah, YouTube kita di mana? Akun yang digunakan untuk YouTube, ya tinggal klik saja. Nah, seperti itu. Oke, misalnya, nah ini kan tinggal lanjutkan untuk mencari video yang ada di YouTube kita, yang ada di YouTube kita. Oke, nah ini kan, nah ini penting sekali ini. Menurut saya sih penting gitu ya. Nah ini misalnya saya unggah ini ya, klik. Ini deskripsinya kayak di YouTube. Kategorinya apa? Praktik pembelajaran materi ajar misalnya. Mata pelajarannya apa nih? Seni prakarya atau bahasa itu misalnya. Misalnya sains dasar ya. Saya akan coba cari yang lain misalnya. Saya akan cari yang lain. Oke. Nah, saya akan coba cari yang lain menggunakan akun saya yang saya gunakan untuk YouTube. Nah, di sini. Nah, ke bawah diklik lanjutkan. Yang ini baru muncul nih ke konten video-video yang kita gunakan. Nah, di sini ya. Saya akan cari materi-materi yang memang sesuai dengan pelajaran. Misalnya ada mendongeng ya, ada apa? Bercerita, ada materi-materi yang lain gitu kan. Silakan disesuaikan dengan KD-KD yang ada. Sesuai dengan mapel dan jenjang yang teman-teman apa namanya? Nah, ini baca puisi ya, ada baca puisi. Misalnya masuk ke bahasa misalnya ya. Kemudian ada materi lain misalnya ini membaca geguritan, ada juga materi apa namanya? Nah, ini banyak sekali yang kita unggah di YouTube, bisa kita tautkan tentu dengan memilah dan memilih ya, memilah dan memilih itu. Oke. Saya akan coba satu video ya, satu video mudah-mudahan. Saya sedang mencari ini penyulingan ini. Penyulingan yang mana nih ya? Saya coba menulis tadi penyunting. Saya cari dulu ya teman-teman ya. Cari-cari dulu. Oh, misalnya cara masang. Nah, ini bisa. Ini atau yang mana ya? Saya coba yang relevan dengan nah ini dongeng ya, dongeng misalnya, dongeng mana dongengnya. Nah ini ya, dongeng. Nah setelah ini kategorinya adalah materi ajar, pelajarannya bahasa ya, dongeng itu kelasnya kelas SD misalnya ya, kelas 6 misalnya, kelas 6. Centang di sini, centang. Nah, di sini ya, centang lalu simpan video. Ini proses mengunggah. Nah, udah kan teman-teman ya? Nah, ini keterangannya udah masuk gitu. Kita cek di karya kita. Nah, ada 3 kan? Ini ada 3. Dongeng yang baru saya unggah
kemudian ada 2 video lain. Oke, teman-teman. Nah, kemudian di bawah ada asesmen murid di sini. Nah, ini tadi soal-soal di sini ada matematika. Lalu ada fitur lagi, yaitu fitur perangkat ajar di sini. Nah, ini teman-teman bisa mengunggah sekolahnya apa, provinsinya mana, ya nanti kelas yang diajar apa, terus apa. Gitu. Daftar dulu teman-teman di sini. Ya, misalnya Tukijo, nama saya ya. Nama saya Tukijo, Provinsi Jawa Tengah. Oh, masih belum aktif teman-teman ya, masih belum aktif. Ya. Oke, jadi ini untuk materi yang cukup singkat sebenarnya terkait dengan, nah ini mata pelajarannya nih. Ya. Ini mata pelajaran perangkat mengajarnya, ini udah muncul ya, ada RPP. Nah, jadi bisa pilih teman-teman RPP-nya di sini. Ya, komplit. Wah, banyak sekali nih bahan ajarnya. Oke, kalau sudah nih, kalau keluar teman-teman tinggal klik pengaturan, klik keluar di sini. Klik pengaturan, klik keluar. Oke teman-teman, demikian tadi cara menggunakan dan mengunduh dan menggunakan serta melihat memanfaatkan konten dari aplikasi Merdeka Mengajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oke, jadi silakan mulai diunduh, lalu diinstal dan bisa kita gunakan untuk mendukung pembelajaran di era Merdeka Mengajar ini sesuai dengan kurikulum sekolah penggerak, kurikulum prototype. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.